Okay, good afternoon class. Today we are going to have meeting 10 about steganography. Okay, steganography ini apa sih? Okay, let's see. What is steganography? Steganography is the art and science of writing hidden messages in such a way that no one apart from the sender and intended recipient even realize there is a hidden message, a form of security through obscurity. Oke, steganography ini adalah art atau seni and science dan ilmu of writing hidden messages, dalam menulis pesan tersembunyi in such a way, dengan suatu cara, jadi no one apart from the sender and intended recipient, jadi nggak ada yang tahu, baik si sender maupun si recipient atau si penerima, even realize there is a hidden message, bahwa ada pesan tersembunyi di situ. Jadi ini bentuk dari security atas sebuah samar-samar gitu. Jadi yang ngirim nggak tahu, si penerima juga nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Oke, gimana sih caranya? Let's continue. Generally, a steganographic message will appear to be something else. Biasanya pesan steganography ini akan muncul pada sesuatu yang lain, misalnya a picture, an article, a shopping list, or some other message. Jadi bisa banyak bentuknya ya, bisa gambar, artikel, atau list belanja, atau daftar belanja, atau pesan yang lain. This apparent message is the cover text. Jadi pesan yang terlihat ini adalah cover text. Misalnya nih, shopping list. Jadi si shopping list ini adalah cover untuk melindungi pesan yang disembunyikan. For instance, a message may be hidden by using invisible ink between the visible lines of initial document. Jadi misalnya nih, pesan bisa jadi tersembunyi menggunakan tinta tak terlihat ya, antara garis yang terlihat dari dokumen yang kelihatannya sih nggak berbahaya. Yaitu seperti contohnya tadi, shopping list. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita lihat sejarahnya dulu deh. History of steganography. The word steganography is of Greek origins and means covered or hidden writing. Nah, kata-kata steganography ini dari bahasa Yunani aslinya. Artinya terlindungi atau tulisan tersembunyi. Its ancient origins can be traced back to 440 BC. What is BC? Before century. Jadi, aslinya nih kita bisa lihat dari tahun 440 sebelum Masehi. Herodotus mentions two examples of steganograph in the histories of Herodotus. Nah, ada tokoh namanya Herodotus ini, dia menyebutkan dua contoh dari steganography dalam buku Histories of Herodotus. Nah, disebutkan di sini, Demaratus sent a warning about forthcoming attack to Greece by writing it on a wooden panel and covering it in wax. Jadi ada seseorang namanya Demaratus, dia mengirimkan warning atau peringatan tentang forthcoming attack atau serangan yang akan datang untuk menyerang Yunani, dengan menuliskannya di atas wooden panel atau panel kayu, dan membungkusnya atau menutupinya dengan lilin. Wax tablets were in common use then earned as reusable writing surface. Jadi wax tablets ini atau tablet yang tertutup oleh lilin dulu itu benda yang umum digunakan sebagai benda untuk menulis yang bisa dipakai ulang pada zaman itu. Gitu ya, dia menyembunyikan teks di bawah lilin tersebut. Oke, lanjut ya. Sekarang nih, some techniques of steganography. Ada apa aja? Ada writing a secret message using invisible ink. Jadi menulis pesan rahasia menggunakan tinta yang tak terlihat. Lalu ada lagi caranya, hidden message on messenger's body. Pesan tersembunyi di atas tubuh seorang messenger atau si pengirim pesannya itu. Also in ancient Greece, ya ini juga ada di Yunani kuno ya. Si Herodotus ini tells the story of a message tattooed on a slave safe head. Jadi Herodotus ini pernah bercerita bahwa tentang
slave ini apa? Budak ya. Jadi seorang budak yang kepalanya dicukur habis, shave head, yang kepalanya dicukur, lalu kepalanya itu ditato. Tatonya apa? Yaitu pesan tersembunyi itu. Lalu bagaimana cara menutupi pesan tersebut? Hidden by the growth of his hair. Nah, tersembunyi saat rambutnya itu tumbuh kembali. Nah, jadi pas rambutnya udah tumbuh, si budak tersebut baru dikirim untuk menyampaikan pesan. And exposed by shaving his head again. Nah, si penerima ini membaca pesan tersebut dengan mencukur kepala si budak tersebut lagi biar bisa baca pesannya. Gitu ya. The message allegedly carried a warning to Greece about Persian invasion plans. Jadi ini pesan itu tentang warning atau peringatan untuk Yunani tentang rencana invasi dari bangsa Persia. Oke, lalu kita lihat ya, this method has obvious drawbacks. Ada kekurangannya nih. A, it is impossible to send a message as quickly as the slave can travel. Ya, sulit ya, dan tidak mungkin untuk mengirim pesan secepat itu. Apalagi butuh berbulan-bulan untuk menumbuhkan rambut, because it takes months to grow hair. Jadi lama sekali nungguin rambutnya tumbuh baru si budak tersebut bisa mengirimkan pesan. Dan lagi, a slave can only be used once for this purpose. Dan juga satu orang budak bisa hanya mengirimkan pesan satu kali. Ya, kenapa? Karena itu tatonya permanen, jadi nggak bisa dihapus. This is why slave were used. Nah, inilah sebabnya kenapa zaman dulu budak itu digunakan. They were considered expendable. Jadi mereka sudah dianggap nggak penting lagi. Gitu ya, dibuang jadinya setelah tak berguna lagi. Oke, ini zaman sekarang nih. A picture of messages in microdots or microfilms. Nah, ini ada microdots dan microfilm. Contoh steganografi zaman sekarang. Okay, in computer era, steganography can be done by inserting a secret document into other document. Nah, di era komputer sekarang nih, steganografi bisa dilakukan dengan memasukkan dokumen rahasia ke dalam suatu dokumen lagi. Any document can be used as a media. Medianya apa aja, dokumennya apa aja. For example, text file, picture file, or multimedia file such as MP3 or video file. Macam-macam ya, bisa tulisan, bisa file picture, bisa multimedia seperti MP3 atau video file gitu. Okay? And this is the exercise for meeting 10. You have to answer from number 1 until number 5. Okay. Okay, that's all for today and good afternoon. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.